Halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Philip Villarno di sini. Pada hari ini gue bakal ngelanjutin terkait dengan anggaran dasar yang kemarin, dan ini udah masuk di part 3 yang akan membahas terkait dengan kelas saham dan juga hak memesan efek terlebih dahulu. So check this out. Nah, jadi sebenarnya Undang-Undang Perseroan Terbatas itu tidak mengenal jenis-jenis pemegang saham. Jadi nggak bisa nggak tertulis gitu di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait tipe-tipe, jenis-jenis atau ya ini ciri-ciri terkait dengan pemegang saham. Nah, tapi setiap pemegang saham dibedakan itu dari haknya dalam sebuah perusahaan. Nah, hak dari pemegang saham tersebut diatur dalam klasifikasi saham yang diatur dalam pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi memang diaturnya itu tidak berdasarkan pemegangnya, melainkan saham yang dipegang oleh para pemegang saham itu sendiri. Nah, klasifikasi-klasifikasi saham seperti ini kita sebut tuh biasanya kelas-kelas saham. Nah, kelas saham inilah yang nantinya bisa membedakan ini saham gunanya buat apa, apakah cuma buat dapat dividen aja, atau apakah saham ini bisa memilih direktur atau komisaris, atau saham ini hanya berurusan terhadap apa saham ini preferred atau tidak, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bakal jelasin ya. Nah, jadi ada dalam pasal 53 ayat 4 itu ada beberapa jenis-jenis saham ya. Pertama itu saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Jadi ada saham yang memang memiliki hak suara. Saham yang memiliki hak suara itu sebenarnya saham-saham biasa tuh memiliki hak suara ya. Kayak saham-saham yang memang kita dapatkan dari pembelian, dari penyertaan modal itu bisa. Tapi yang nggak punya hak suara tuh sebenarnya juga diatur. Itu saham-saham hasil buyback. Jadi saham-saham yang hasil buyback itu, yang nanti dia namanya treasury, itu dia dibeli oleh perusahaan. Jadi perusahaan membeli saham tersebut jika diperlukan, baik itu untuk menjaga harga, baik itu untuk melaksanakan aksi-aksi lainnya. Mereka bisa membeli saham mereka kembali yang ada di pasaran begitu, atau mungkin membeli saham mereka yang dimiliki oleh para pemegang saham yang lain. Nah, ketika perusahaan membeli atas dasar nama perusahaan, saham itu termasuk dalam treasury shares gitu. Nah, saham treasury ini tidak memiliki hak suara, tapi nanti suatu waktu dapat dijual kembali oleh si perusahaan. Jadi mereka dapatkan keuntungan dari penjualan saham itu kembali. Terus saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Jadi ada memang hak saham tersendiri, kelas saham tersendiri yang dibebankan atau diberikan hak atas pencalonan seseorang dewan komisaris atau direksi. Jadi memang hanya para pemegang saham ini saja yang dapat mencalonkan. Nanti selebihnya ketika di RUPS, baik itu disetujui atau tidak disetujui, itu kita serahkan pada organ tersebut. Lalu, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Jadi memang ada jenis saham seperti ini. Misalnya yang gue dapatkan tuh dalam beraktivitas ya, maksudnya bukan beraktivitas. Selama ini ketika gue berurusan dengan perusahaan, gue dikasihnya tuh saham kosong jadinya. Jadi saham kosong ini bisa suatu waktu ditarik atau juga bisa ditukar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya gue menunjukkan performa yang baik dalam misalnya 6-12 bulan, saham tadi ditukar menjadi saham biasa misalnya. Jadi punya hak suara, punya hak untuk mendapatkan dividen, terus beberapa hak yang memang disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tapi selama gue nggak menunjukkan itu, saham kosong tadi ya bentuknya hanya saham kosong biasa. Kayak kepemilikan dengan hak gue untuk mendapatkan dividen saja, misalnya diatur dalam perjanjian. Nah, saham kosong ini apabila gue tidak bisa menunjukkan performa yang baik dalam waktu 6-12 bulan pertama, itu bisa ditarik kembali. Jadi memang karena kesepakatan kedua belah pihak, baik antara gue sama para pemegang saham mayoritas itu sudah ditentukan demikian. Nah, terus habis itu saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Jadi sebenarnya ada namanya kayak saham preference sama saham biasa. Maksudnya saham preference-nya apa? Jadi dia itu dalam perjanjiannya, baik itu dalam perjanjiannya atau dalam jenis sahamnya itu, dia pasti akan mendapatkan dividen setiap tahunnya. Kalau di tahun itu dia tidak dapat dividen ya, tidak dibagikan hasilnya, maka nggak masalah. Tapi di tahun depan ketika dia dibagikan hasilnya, itu sudah termasuk dalam hasil yang sebelumnya, tahun sebelum itu dapatkan. Misalnya per tahun dapatnya 5 juta dividennya. Misalnya RUPS-nya setiap 6 bulan sekali. Dalam 6 bulan sekali itu berarti kan dua kali RUPS ditentukan bakal jatuh 2 kali dividen misalnya. Nah, berarti total dividen yang didapatkan tuh 10 juta, namun karena
perusahaan saat itu tidak menyanggupi, maksudnya dia belum ada penghasilan atau belum ada dana-dana yang bisa dipindahkan dalam bentuk dividen, di mana semua dananya itu diusahakan untuk masuk dalam laba yang ditahan, untuk nanti baik itu ekspansi bisnis atau memperkuat kas dari perusahaan, jadinya si pemilik saham preferred ini nggak akan minta. Jadi memang 10 juta tadi itu dia nggak akan minta. Tapi ketika lanjut ke tahun setelah itu, ketika dividennya dibagikan, maka si preferred-nya harus didahulukan terlebih dahulu, begitu. Jadi dia misalnya dividen yang dibagikan totalnya ada 50 juta, berarti si preferred itu harus dapat 20 juta duluan. 10 juta untuk tahun ini dan 10 juta untuk tahun sebelumnya yang dia tidak dapatkan. Itu memang ada jenisnya seperti itu. Nah, terus saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan pembubaran perusahaan. Pembubaran perusahaan itu banyak banget caranya gimana, dan memang jenis saham ini nanti ketika kan koselnya kita membubarkan perusahaan itu, kita melikuidasi suatu perusahaan, harta-harta dari perusahaan itu bakal diberikan pertama kepada kreditur penting. Yang pertama kreditur preferred, kalau misalnya gue nggak salah, kalau kreditur preferred itu dia memang harus mendapatkan terlebih dahulu atas sisa hasilnya itu, seperti perpajakan, kita harus bayar ke negara pajak, terus habis itu karyawan, pesangon dan lain sebagainya kita harus bayar, gaji-gaji mereka belum dibayarkan, itu yang preferred. Terus habis itu, ini bedakan sama separatis ya, separatis itu dia terpisah. Terus habis itu masukkan ke konkuren ini kreditur-kreditur biasa yang memang minjamkan uang kita. Misalnya kayak, ya gimana pun lah, kalau kita dari pemilik obligasi lah, atau dari pinjaman bank lah, pinjaman lunak dari peer-to-peer lah, dan lain sebagainya, itu bisa. Terus habis itu, setelah melewati para kreditur ini, pinjaman-pinjaman wajib seperti itu, barulah masuk kepada para pemegang saham, sisa hasil likuidasinya. Nah, ada yang pemilik saham bisa didahulukan untuk mendapatkan uang tersebut dari sisa hasil likuidasi. Tapi ada juga yang tidak didahulukan, jadi mereka terima sisanya aja, karena kan memang penyertaan modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan itu sudah beserta dengan risikonya. Jadi mereka risiko tidak dapat mendapatkan kembali uang mereka. Itu sudah risiko. Jadi memang itulah nature dari si perseroan terbatas itu sendiri. Nah, lalu setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Klasifikasi atas saham ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar suatu perseroan. Nah, di mana anggaran dasar tersebut dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Jadi saham biasa ini perlu memang untuk membedakan aja. Kalau misalnya ternyata nggak ada pengklasifikasiannya, ya udah saham biasa aja semuanya. Tapi kalau misalnya ada, memang harus ada salah satunya saham biasa. Nah, terkait istilah pemegang saham pengendali, UU PT tidak mengenal istilah tersebut. Akan tetapi, kita bisa melihat arti pemegang saham pengendali dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 12/23/Peraturan BI /2010 tentang uji kemampuan dan kepatutan. Ini fit and proper test. Nah, dalam peraturan tersebut yang disebut sebagai pemegang saham pengendali adalah memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya terkait pemegang saham pengendali pun juga bisa dilihat dari kepemilikan saham mayoritas di dalam perusahaan tersebut. Misalnya dia punya 51%, itu sudah jelas dia pengendalinya. Yang biasa tindakan-tindakan tersebut kita lihat dari akuisisi. Jadi usul akuisisi kan dia merubah siapa yang menjadi pengendali dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk setelah itu kita bakal ngelanjutin terkait dengan HMTD. HMTD ini apa? HMTD ini adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Secara ringkasnya adalah hak memesan efek terlebih dahulu ini diberikan kepada para pemegang saham apabila perusahaan ingin mengeluarkan saham baru. Misalnya mereka ingin right issue atau mereka ingin mengeluarkan lembar saham baru untuk pemodalan gitu. Nah, hak memesan efek terlebih dahulu ini diberikan kepada para pemegang saham untuk apa? Agar saham mereka tidak terdilusi. Terdilusi itu apa? Jadi persenannya berkurang. Misalnya saham mereka 1% saat ini dari total keseluruhan saham yang ada di perusahaan. Tapi dikarenakan adanya penambahan modal, kan pasti jumlah saham yang beredar itu lebih banyak. Sehingga jika mereka tidak mengambil bagian dalam hak memesan efek terlebih dahulu ini, maka 1% tadi itu tidak jadi 1%, bisa jadi 0,5%, bisa jadi 0,7%, dan lain sebagainya. Nah, HMTD ini ditawarkan dalam waktu 14 hari. Jadi kalau misalnya nanti dalam 14 hari ternyata emang nggak diinginkan, ditawarkan kepada pihak lain. Jadi intinya itu,
sebelum ditawarkan kepada pihak lain di luar dari para pemegang saham, hak memesan efek terlebih dahulu ini harus ditawarkan terlebih dahulu kepada si pemegang saham biasa, pemegang saham yang sudah lama ini. Makanya disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, hak pemesan efek terlebih dahulu ini disebut juga kayak preemptive right. Nah, preemptive right itu merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu oleh perusahaan dalam hal perusahaan akan mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal dalam perusahaan. Nah, jadi teori ini diadopsi dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu Undang-Undang PT yang berbunyi seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Misalnya, setiap satu saham yang dipegang, kamu berhak untuk membeli 2 saham baru. Berarti setelah gue punya 1000, gue berhak untuk membeli 2000 saham baru. Begitu. Nggak bisa kalau setelah gue punya 1000, gue berhak membeli 4000 tuh nggak bisa. Jadi memang harus disesuaikan dengan porsinya, harus proporsional, begitu. Nah, terus habis itu, hal-hal apa aja sih yang kita perlu pahami dari HMTD ini? Pertama itu berlaku dalam hal penambahan modal. Nah, penambahan modal ini berlaku untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor, maupun untuk penambahan modal dasar. Jadi emang kita penting banget untuk paham ini. Terus juga ini hak yang lahir secara otomatis. Jadi HMTD ini merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada pemegang saham tanpa perlu diatur secara jelas dan tegas dalam anggaran dasar. Hal ini karena UU PT menggunakan kata harus dalam frasa pasal 43 tadi yang tadi gue udah bacakan itu. Nah, terus habis itu juga penawaran secara proporsional dengan persentase dan klasifikasi saham seperti apa yang gue jelaskan tadi. Jadi dilihat sahamnya seperti apa, disesuaikan sama klasifikasinya, baru sesuaikan dengan proporsi yang dimiliki. Nah, terus juga terdapat beberapa pengecualian. Nah, UPT maupun peraturan Bapopam juga memberikan kemungkinan agar HMTD ini bisa dikecualikan. Jadi nggak perlu ditawarkan kepada pemegang saham terlebih dahulu. Nah, pasal 43 ayat 3 UPT menyatakan bahwa HMTD ini bisa dikesampingkan apabila pengeluaran saham dalam perusahaan tersebut ditujukan kepada karyawan perusahaan. Ini nanti maksudnya karyawan perusahaan tuh ESOP. ESOP itu Employee Stock Option Program. Jadi biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan tuh ngasih bonus kepada karyawannya itu berupa saham. Biasa kalau misalnya kita lihat di bank-bank BUMN tuh kerap kali kok dilakukan ESOP ini. Terus habis itu ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham. Jadi maksudnya, maksud dari ini adalah kalau misalnya kamu pemegang obligasi, kan kalian udah rupo itu. Terus nanti ada pikiran, kenapa kita nggak debt to share saja, kita swap gitu. Jadi hutangnya tadi kita konversikan dalam bentuk saham aja, karena misalnya kita nggak mampu bayar hutang. Atau kita ngerasa itu salah satu jenis restrukturisasi utang yang lebih bagus bagi kita. Sehingga debt tadi, utang tadi itu misalnya senilai 1T, itu kita ubah menjadi saham. Kita mengkonversikan saham yang tadinya sudah disetujui untuk dikeluarkan dalam RUPS. Nah, terus juga ada lagi dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, begitu. Jadi sekian terkait dengan klasifikasi saham, kelas-kelas saham, dan juga hak memesan efek terlebih dahulu. Kita bakal lanjut lagi untuk materi-materi selanjutnya terkait dengan anggaran dasar yang mungkin bisa lebih memberikan pemahaman yang dalam terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau begitu, makasih buat yang udah nonton dan juga jangan lupa untuk komen di bawah dan salam demokrasi.